Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Mantan wasit Premier League Keith Hackett menilai Newcastle United seharusnya bermain dengan 10 orang dalam laga kontra Arsenal di St. James Park. Dalam kemenangan dramatis 2-1 The Gunners, insiden yang melibatkan Jamal Lascelles dan Victor Gyökeres jadi sorotan. Lascelles yang masuk menggantikan Tino Livramento terekam menarik wajah Gyökeres hingga terjatuh. Namun, wasit Jared Gillett dan VAR Darren England tidak mengambil tindakan. Hackett menegaskan aksi itu seharusnya berbuah kartu merah karena termasuk pelanggaran serius dan berpotensi berbahaya. Ia menambahkan, jika dibiarkan, praktik tarik-menarik, dorong dan blokir di kotak penalti akan terus meningkat, padahal PGMOL sempat berjanji memperketat pengawasan. Hackett juga mengkritisi momen lain ketika Gabriel terlihat menyikut Nick Woltemade tak lama sebelum mencetak gol penentu kemenangan. Menurutnya, tindakan tersebut setara pukulan ke lawan dan jelas layak kartu merah, sehingga VAR seharusnya turun tangan. Mikel Arteta menjelaskan alasan dibalik dicoretnya Ethan Nwaneri dari skuad saat Arsenal menang 2-1 atas Newcastle United. Meski ikut dalam rombongan ke Tyneside, gelandang 18 tahun itu dikeluarkan usai rapat tim pra-pertandingan. Arteta menegaskan rotasi adalah hal wajar di Premier League karena jumlah pemain yang bisa didaftarkan terbatas. Beberapa harus siap bermain sejak awal, masuk sebagai pengganti, atau bahkan tidak masuk daftar sama sekali. Nwaneri sendiri masih jarang mendapat menit bermain musim ini, meski sempat tampil penuh di Carabao Cup kontra Port Vale. Persaingan lini depan makin ketat setelah kedatangan Eberechi Eze dan Noni Madueke. Namun, Madueke justru tengah absen karena cedera lutut saat melawan Manchester City. Arteta mengungkapkan sang winger masih dalam tahap pemulihan dengan brace pelindung dan belum menjalani pemindaian kedua sehingga belum ada kepastian kapan bisa kembali merumput. Arsenal akan menghadapi Olympiakos di Liga Champions pada 2 Oktober pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat dengan misi melanjutkan awal gemilang usai menang atas Athletic Club. Finish tinggi di fase Liga sangat penting karena 8 besar langsung lolos ke 16 besar. Olympiakos sendiri ditahan 0-0 oleh Pafos meski lawan bermain 10 orang sejak menit ke-25, namun tetap memuncaki Liga Super Yunani dengan 4 kemenangan dan sekali imbang, mencetak 13 gol, 2 kali lebih banyak dari AEK Athens yang ada di posisi kedua. Mikel Arteta diprediksi meracik tim kompetitif dengan rotasi besar demi menjaga kebugaran jelang laga kontra West Ham. Kepa Arrizabalaga berpeluang tampil di bawah Mistar. Ben White bisa menggantikan Jurrien Timber. William Saliba tetap starter dengan Piero Hincapié bila tulih, sementara Miles Lewis Kelly siap turun di kiri. Lini tengah diisi Mikel Merino, Martin Odegaard, dan Martin Zubimendi dengan Declan Rice serta Eberechi Eze diistirahatkan. Di depan, Victor Gyökeres melanjutkan tren gol, didukung Ethan Nwaneri di kanan dan Gabriel Martinelli di kiri. Arsenal dan Liverpool dikenal kerap melirik Bundesliga dalam urusan transfer, bahkan rutin mengirim tim scouting ke Jerman. Namun, tidak semua upaya berakhir sesuai rencana. Arsenal khususnya punya sejarah panjang, hampir merekrut banyak pemain, hingga sempat jadi bahan candaan di era Arsene Wenger. Salah satunya Julian Draxler, yang di awal karirnya sempat jadi wonderkid paling diburu di Jerman. Kini, di usia 32 tahun, Draxler menjalani senja karir di Al Ahly Qatar setelah sempat bermain untuk Schalke, Wolfsburg, PSG, dan Benfica.
Dalam wawancara dengan Sport Bild, ia mengakui ada beberapa keputusan yang mungkin bisa berbeda. Ia menyinggung masa mudanya di Schalke saat memperpanjang kontrak padahal bisa bergabung ke Arsenal. Draxler penasaran bagaimana jadinya jika lebih cepat belajar dari Wenger. Ia juga sempat punya peluang pindah dari Wolfsburg ke Liverpool di bawah Jurgen Klopp alih-alih ke PSG. Meski begitu, Draxler menegaskan ia tetap bahagia dan berdamai dengan semua pilihannya. Arsenal bersiap memperluas Emirates Stadium yang tahun depan berusia 20 tahun. Kapasitas 60.000 dianggap mulai kalah besar dibanding stadion elit Eropa, sehingga ekspansi jadi kebutuhan. Namun, bentuk mangkok penuh membuat opsi renovasi terbatas. Ada dua kemungkinan, menambah kursi secara merata agar tetap mempertahankan desain asli, atau membangun ulang satu sisi stadion. Kapasitas diperkirakan hanya naik 5.000 sampai 10.000 kursi, bukan lonjakan besar. Lokasi yang mepet rel kereta dan pemukiman juga jadi tantangan teknis. Selain kursi tambahan, Arsenal diperkirakan akan fokus mengoptimalkan fasilitas hospitality untuk pemasukan ekstra. Proyek ini dipimpin Otto Mali, anggota dewan baru yang ditunjuk khusus. Biaya renovasi diprediksi mencapai 500 juta pounds, jauh lebih mahal dari ongkos pembangunan awal 380 juta pounds. Konstruksi sendiri kemungkinan baru dimulai setelah musim 2026-2027 dengan opsi Arsenal bermain di depan kapasitas terbatas atau bahkan pindah sementara ke Wembley.